Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan materi perancangan perangkat lunak lanjutan. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang perancangan perangkat lunak lanjutan. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang perancangan perangkat lunak lanjutan, materi pembelajaran perancangan perangkat lunak lanjutan. Kriteria penilaian pemahaman mengenai perangkat lunak lanjutan. Perencanaan proyek perangkat lunak dengan 3 langkah: pendefinisian masalah, pengembangan strategi, solusi, rencana proses pengembangan. Pendefinisian masalah, nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalam batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Pernyataan masalah dalam sudut pandang pelanggan misalnya masalah penggajian, masalah inventory, atau masalah pengendalian lalu lintas udara. Pernyataan masalah dalam sudut pengembang misalnya masalah relational database, masalah algoritma sorting. Teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi kebutuhan pelanggan meliputi wawancara dengan pelanggan, pengamatan terhadap gugus tugas yang bermasalah, kinerja sebenarnya dari gugus tugas. Rancang sebuah strategi solusi berbasis komputer. Solusi harus ekonomis dan dapat diterima secara sosial maupun secara politik. Solusi yang ekonomis adalah sistem komputerisasi yang memberikan pelayanan dan informasi yang sama dengan sistem lama, tetapi membutuhkan waktu dan personal yang lebih sedikit dalam pengoperasiannya. Sistem baru mungkin akan mengurangi keterlibatan personal. Hal ini mungkin akan menimbulkan dampak sosial bahkan politik. Identifikasi sumber daya yang tersedia. 3 subsistem dalam sistem komputerisasi adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan personal. Identifikasi juga keterkaitan antar ketiga subsistem tersebut. Subsistem perangkat keras meliputi perangkat keras beserta peripheralnya, dan dalam beberapa kasus juga meliputi peralatan lain seperti sensor kendali proses, antena, dan radar. Subsistem perangkat lunak meliputi perangkat lunak yang akan dikembangkan, ditambah dengan perangkat lunak yang ada yang boleh jadi digunakan seadanya atau dalam versi modifikasinya. Subsistem personal meliputi para operator, pemelihara, dan end user. Tetapkan sasaran dan persyaratan baik untuk proses pengembangan perangkat maupun produk. Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai. Sasaran digunakan sebagai dasar bagi kerangka kerja proyek pengembangan perangkat lunak, baik dalam proses pengembangan maupun untuk produk kerja. Sasaran dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya, proses atau kualitatif harus meningkatkan keterampilan personal. Proses kuantitatif, sistem harus selesai dalam 12 bulan. Produk kualitatif, sistem harus membuat pekerjaan user semakin membaik. Produk kuantitatif, sistem harus mengurangi biaya transaksi sebesar 25%. Persyaratan menetapkan spesifikasi kemampuan sistem dalam menyelesaikan masalah. Persyaratan mencakup aspek-aspek fungsional, kinerja, perangkat keras, perangkat lunak, personal, dan pengantarmukaan. Kalau memungkinkan, nyatakan persyaratan secara kuantitatif untuk menghindari ketidakjelasan dan perselisihan antar pengembang dengan pelanggan. Contoh persyaratan kuantitatif, akurasi sudut fase harus berada pada kisaran setengah derajat. Tanggapan maksimum terhadap interrupt adalah 1/4 detik. Space maksimum yang digunakan sistem adalah 50 KB memori utama, tidak termasuk space untuk filter vital buffer. Sistem harus dapat beroperasi dengan kemampuan 95% ketika dioperasikan selama 24 jam penuh. Contoh persyaratan kualitatif, akurasi harus cukup tinggi. Sistem harus mempunyai tanggapan yang baik. Sistem harus hemat dalam penggunaan memori utama. Keandalan sistem harus 99%. Sasaran dan persyaratan dapat juga ditetapkan melalui atribut-atribut kualitas yang harus dimiliki sistem. Di antaranya, portability atau software tidak bergantung mesin, reliability kemampuan program melakukan fungsi yang diinginkan, efisiensi menggunakan sumber daya minimal, akurasi ukuran besarnya error, robustness atau integrity kemampuan bekerja dengan baik walau mendapat input yang tidak benar, correctness hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tetapkan kriteria penerimaan sebuah sistem. Kriteria harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan antar pengembang dan pelanggan. Kriteria harus dapat diverifikasi dengan suatu metode baku, seperti peninjauan ulang, peninjauan langsung, analisa, dan serangkaian uji terhadap produk yang dihasilkan. Pengembangan strategi solusinya, kecenderungan untuk menerima begitu saja solusi pertama yang terlintas di benak kita adalah masalah utama dalam perekayaan perangkat lunak. Ini tidak memberi peluang terhadap solusi lain, sebenarnya mungkin masih untuk dipertimbangkan.
Kembangkan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi pernyataan umum tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin. Langkah-langkah pengembangan strategi solusi adalah uraikan beberapa strategi solusi tanpa memperhatikan batasan-batasan apapun. Adakan studi kelayakan terhadap setiap strategi. Perhatikan bahwa unreasonable idea will lead to other ideas, some of which may be very reasonable. Rekomendasikan sebuah strategi solusi. Beri catatan mengapa solusi lain ditolak. Buat sebuah daftar prioritas karakteristik produk. Daftar ini penting jika kondisi tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan seluruh kemampuan produk yang diinginkan seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan proses pengembangan. Pertama, tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. Rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi. Tentukan tools setiap fase proyek, serta teknik-teknik dan notasi yang digunakan. Tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem. Tetapkan jadwal pengembangan. Tetapkan perkiraan susunan personel proyek. Tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Siapkan daftar istilah, identifikasi sumber-sumber informasi, dan jadikan sebuah acuan proyek. Life cycle adalah sebuah perangkat lunak mencakup semua kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendefinisikan, mengembangkan, menguji, mengantarkan, mengoperasikan, dan memelihara produk perangkat lunak. Beberapa model yang akan dibahas adalah model fase, model biaya, model prototype, dan model berurutan. Model fase. Model ini membagi life cycle ke dalam sederetan kegiatan fase. Setiap fase membutuhkan informasi masukan, proses, dan produk yang terdefinisi dengan baik. Deretan fase tersebut adalah analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Life cycle model fase. Life cycle model fase dari sebuah perangkat lunak, di mana di analisis ada perencanaan, penetapan, persyaratan, juga ada verifikasi. Perancangan juga ada arsitektur secara rinci, ada juga verifikasi dari implementasi, juga ada coding, debugging, dan uji kode, dan juga ada verifikasi pengujian, uji integrasi, uji penerimaan. Untuk pemeliharaan juga ada peningkatan adaptasi dan perbaikan. Subfase perencanaan menghasilkan dua produk. Yang pertama system definition, yang kedua adalah project plan. Format sistem definition dari bab 1 pendefinisian masalah, bab 2 justifikasi sistem, bab 3 sasaran sistem dan proyek, bab 4 batasan sistem dan proyek, bab 5 fungsi yang harus dipersiapkan hardware, software, personal, bab 6 karakteristik pengguna, bab 7 lingkungan pengembangan atau operasi atau pemeliharaan, bab 8 strategi solusi, bab 9 prioritas gambaran sistem, bab 10 kriteria penerimaan sistem, bab 11 sumber informasi, dan bab 12 daftar istilah. Sedangkan untuk format project plan, bab 1 model life cycle, terminologi tonggak penting, produk kerja, bab 2 struktur organisasi, struktur manajemen, struktur tim, gambaran kerja, bab 3 perkiraan personal dan persyaratan sumber daya, bab 4 jadwal awal pengembangan, bab 5 perkiraan awal biaya, bab 6 pengawasan proyek dan mekanisme kontrol, bab 7 alat bantu dan teknik yang digunakan, bab 8 bahasa pemrograman, bab 9 persyaratan pengujian, bab 10 dokumen pendukung yang diperlukan, bab 11 cara demonstrasi, bab 12 jadwal materi pelatihan, bab 13 rencana pemasangan instalasi, bab 14 pokok perhatian dan pemeliharaan, bab 15 metode dan waktu pengantaran, bab 16 metode dan waktu pembayaran, bab 17 sumber informasi. Subfase penetapan produk. Subfase penetapan persyaratan menghasilkan sebuah produk atau software requirement specification. Bab 1 adalah gambaran dan penjelasan ringkasan produk. Bab 2 lingkungan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Bab 3 pengantarmukaan eksternal dan aliran data, format tampilan, user comment, data flow diagram, kamus data. Bab 4 persyaratan fungsional, fungsi-fungsi yang diinginkan. Bab 5 persyaratan kinerja, tanggapan waktu proses. Bab 6 penanganan kesalahan, aksi, dan pesan yang harus dilakukan sebagai tanggapan atas input atau situasi yang tidak dikehendaki produk. Bab 7 subset permulaan dan prioritas implementasi versi awal produk. Bab 8 perkiraan modifikasi dan peningkatan. Bab 9 kriteria penerimaan. Bab 10 petunjuk dan panduan perancangan. Bab 11 indeks acuan. Bab 12 daftar istilah. Fase perancangan. Fase perancangan melakukan identifikasi terhadap komponen perangkat lunak, fungsi, arus, data, penyimpanan data, hubungan antar komponen struktur perangkat lunak, dekomposisi menjadi modul-modul, dan pengantarmukaannya. Fase ini menghasilkan arsitektur rinci dalam
terutama dalam bentuk algoritma-algoritma. Transformasi model analisa ke perancangan. Control specification atau C-spec, dia akan masuk pada komponen level design dan juga interface design. State in transition diagram, dia juga akan dari analisis model, dia akan masuk ke dalam komponen level design dan juga interface design. Data dictionary, dia akan masuk ke dalam data design. Data flow diagram, dia akan masuk ke arsitektur design. Data flow diagram juga akan masuk ke interface design. Proses specification P-spec, dia akan masuk ke komponen level design. Entity relationship diagram, dia akan masuk ke data design. Data dictionary, dia akan masuk ke data design. Model perancangan pada tahap perancangan ini akan dihasilkan 4 model atau objek perancangan, yaitu perancangan data yang berupa tabel-tabel basis data atau file, data konvensional dan struktur data internal jika diperlukan. Perancangan arsitektur yaitu berupa structure chart dan struktur menu program sebagai pelengkap. Perancangan antarmuka atau interface, perancangan level komponen atau prosedural yang berupa spesifikasi program algoritma. Berikut adalah daftar pustaka yang ada pada pertemuan kali ini dari Juwarna dan juga dari tim dosen berasal dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan perkuliahan online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.